Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kami dari kelompok 8 mata kuliah pencemaran perairan akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pengendalian pencemaran. Berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, ada Ilyas Naimi. Yang kedua ada Muhammad Syarif. Yang ketiga ada Ahmad Faik. Yang keempat ada Bagas Gagat Raina. Yang kelima ada Talita Safa Nabila. Next. Pengertian pencemaran perairan. Pencemaran air adalah kondisi masuknya makhluk hidup, zat, energi, ataupun komponen lain sehingga kualitas air menurun dan air pun tercemar. Air dikatakan tercemar jika tidak dapat digunakan sesuai dengan fungsinya. Sumber-sumber pencemaran perairan. Penyebab pencemaran perairan dapat dikategorikan menjadi dua, yakni sumber kontaminan langsung dan tidak langsung. Sumber langsung meliputi efluen yang keluar industri, TPA sampah, rumah tangga, dan sebagainya. Sumber tak langsung adalah kontaminan yang memasuki badan air dari air tanah, atau atmosfer berupa hujan. Secara umum, sumber-sumber pencemaran air adalah sebagai berikut. Yang pertama, limbah industri. Yang kedua, penggunaan lahan hijau atau hutan akibat perumahan bangunan. Yang ketiga, limbah pertanian. Yang keempat, limbah pengolahan kayu. Yang kelima, penggunaan bom oleh nelayan dalam mencari ikan di laut. Yang keenam ada rumah tangga. Next. Penyebab terjadinya pencemaran perairan. Yang pertama ada meningkatnya kandungan nutrien dapat mengarah pada eutrofifikasi. Yang kedua, sampah organik seperti air comberan atau C2G menyebabkan peningkatan kebutuhan oksigen pada air yang menerimanya, yang mengarah pada berkurangnya oksigen yang dapat berdampak parah terhadap seluruh ekosistem. Yang ketiga, industri membuang berbagai macam polutan ke dalam air limbahnya seperti logam berat, toksin organik, minyak, nutrien, dan padatan. Air limbah tersebut memiliki efek termal, terutama yang dikeluarkan oleh pembangkit listrik, yang dapat juga mengurangi oksigen dalam air. Yang keempat, limbah pabrik yang mengalir ke sungai. Next. Pengendalian pencemaran perairan. Pencegahan yang pertama di sini ada kajian lingkungan hidup strategis atau KLHS. Yang kedua, tata ruang. Yang ketiga, baku mutu lingkungan hidup. Yang keempat, kriteria baku kerusakan LH, kemudian AMDAL, kemudian UKL dan UPL. Yang selanjutnya perizinan, selanjutnya instrumen ekonomi lingkungan hidup, selanjutnya peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup, selanjutnya anggaran berbasis lingkungan hidup, selanjutnya analisis resiko lingkungan hidup, lalu ada audit LH. Kemudian penanggulangan. Yang pertama, pemberian info pencemaran atau perusakan lingkungan hidup, pengisolasian, penghentian sumber pencemaran, dan ada cara lain yang sesuai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian cara pemulihan. Di sini ada penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar, remediasi dan rehabilitasi. Lalu ada cara lain yang sesuai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pemulihan kualitas air untuk menjaga kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air. Next. Jadi standar kualitas air ini adalah persyaratan kualitas air yang ditetapkan oleh suatu negara atau wilayah untuk keperluan perlindungan dan manfaat air pada negara atau wilayah yang bersangkutan. Nah, standar kualitas air yang berlaku ini harus dapat dilaksanakan yaitu semaksimal mungkin dapat melindungi lingkungan tetapi memberikan toleransi bagi pembangunan industri dan sarana pengendalian pencemaran air yang ekonomis. Dalam pengelolaan kualitas air dikenal ada dua macam standar, yaitu ada stream standar dan effluent standar. Effluent standar sendiri merupakan persyaratan mutu air limbah yang dialirkan ke sumber air, sawah, tanah, dan lokasi-lokasi lainnya dengan mempertimbangkan pemanfaatan sumber air yang bersangkutan dan faktor ekonomis pengelolaan air buangan atau standar yang ditetapkan pada limbah yang telah diolah dari unit-unit IPAL atau keseluruhan unit-unit IPAL. Yang kedua itu ada
stream standard, di mana ini merupakan persyaratan mutu air bagi sumber air seperti sungai, danau, air tanah yang disusun dengan mempertimbangkan pemanfaatan sumber air tersebut. Ataupun bisa juga dikatakan yaitu kemampuan mengencerkan serta faktor ekonomis atau standar yang ditetapkan pada badan air sesuai dengan peruntukannya. Next. Nah, kerangka besar pengendalian pencemaran air ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran yang sejalan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Dari kerangka tersebut dapat dipahami pengawasan dan penegakan hukum merupakan rangkaian instrumen dalam pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. Pengawasan ini dilakukan dalam ketaatan penangguhjawaban usaha atau kegiatan terhadap izin lingkungan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa izin lingkungan itu merupakan objek pengawasan yang secara garis besar izin memuat persyaratan, kewajiban, dan larangan yang diemban oleh pemegang izin dalam menjalankan usaha atau kegiatannya. Adapun jenis-jenis izin dalam pengendalian pencemaran air dan pengawasannya antara lain, yang pertama ada izin lingkungan, yang kedua ada izin pembuangan air limbah atau dikenal juga sebagai izin pembuangan limbah cair atau IPLC. Kemudian yang ketiga izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah. Kemudian yang keempat ada izin pengelolaan air limbah bagi usaha atau kegiatan hulu minyak dan gas serta panas bumi dengan cara injeksi, dan yang terakhir itu surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Next. Kemudian terdapat unsur-unsur yang digunakan dalam analisis pengendalian pencemaran seperti yang pertama, itu ada kondisi fisik perairan, di mana ini merupakan unsur yang menjelaskan kondisi lingkungan perairan saat ini dengan masalah yang dihadapi dan potensi yang ada secara fisik. Unsur ini itu meliputi tingkat pencemaran air. Lalu yang kedua ada upaya pengendalian pencemaran air, di mana merupakan unsur yang menjelaskan usaha pengendalian pencemaran air yang telah dilakukan oleh pemerintah atau masyarakat untuk mengurangi tingkat pencemaran air. Yang ketiga ada sikap dan perilaku masyarakat, di mana merupakan unsur yang menjelaskan sikap-sikap dan perilaku masyarakat setempat dalam upaya pengendalian pencemaran air, baik yang bersifat mendukung maupun menghambat keberhasilan pengendalian pencemaran air. Dan yang terakhir itu ada peran pemerintah dalam upaya pengendalian pencemaran air, yang merupakan unsur yang menjelaskan kebijakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan instansi terkait tentang pengendalian pencemaran air, baik yang bersifat mendukung maupun menghambat. Next. Selanjutnya, adapun prinsip usaha dalam upaya penanggulangan pencemaran perairan. Hal ini dibagi menjadi dua, yakni secara teknis dan non-teknis. Penanggulangan secara teknis bersumber pada perlakuan industri terhadap perlakuan buangannya. Misalnya dengan mengubah proses, mengelola limbah, atau menambah alat bantu yang dapat mengurangi pencemaran perairan. Sedangkan untuk prinsip usaha non-teknis, penanggulangannya dilakukan untuk mengurangi pencemaran lingkungan dengan cara menciptakan peraturan perundang-undangan yang dapat merencanakan, mengatur, dan mengawasi segala macam bentuk kegiatan industri dan teknologi sehingga tidak terjadi pencemaran perairan. Peraturan perundangan ini hendaknya dapat memberikan gambaran secara jelas tentang kegiatan industri yang akan dilaksanakan, misalnya meliputi AMDAL, pengaturan dan pengawasan kegiatan, dan menanamkan perilaku disiplin pada masyarakat. Next. Selanjutnya ada strategi dalam pengendalian pencemaran perairan. Yang pertama, yakni pengaturan tata ruang. Tata ruang memegang peranan penting dalam pengelolaan lingkungan. Tata ruang yang baik mengatur pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan beban lingkungan yang akan muncul jika ruangnya sudah terpakai. Tata ruang yang berwawasan lingkungan akan menghasilkan model-model kota atau desa yang akrab dengan lingkungan atau yang sekarang dikenal dengan eco-city. Untuk kota lama yang sudah terbangun memang sulit untuk menatanya kembali. Namun, demikian
bukanlah menjadi tidak mungkin untuk dilakukan. Dengan bantuan penegakan hukum dan pembinaan yang terus-menerus serta sosialisasi yang baik, hal itu dapat diterapkan pada masyarakat. Yang kedua, yakni aspek legal, yakni pembinaan dan penegakan hukum. Peraturan lingkungan banyak berubah dan bertambah dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, perlu terus dilakukan sosialisasi yang baik secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat. Pelanggaran lingkungan banyak terjadi karena sebagian masyarakat belum membaca atau memahami peraturan telah ada. Mengingat isu lingkungan masih relatif baru buat masyarakat Indonesia dan penegakan hukumnya yang masih sangat minim dibanding oleh kasus-kasus lain, penegakan peraturan harus diikuti oleh beberapa monitoring yang handal untuk mendukung data-data penyebab pencemaran perairan. Pembuktian kasus ini merupakan salah satu kelemahan yang sering terjadi dan kondisi ini mampu mempersulit dalam penegakan hukum lingkungan yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan laboratorium lingkungan yang independen dan terakreditasi dan memiliki sertifikasi secara internasional guna mendukung penegakan hukum lingkungan. Next. Nah, yang ketiga ada baku mutu. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 merupakan standar badan air atau stream standard, sedangkan standar buangan mengacu pada standar baku mutu. Untuk baku mutu buangan tergantung kepada beberapa jenis kegiatannya, seperti yang pertama ada baku mutu limbah cair bagi kegiatan industri, yang kedua ada baku mutu limbah cair bagi kegiatan hotel, yang ketiga ada baku mutu limbah cair bagi kegiatan rumah sakit, yang keempat ada baku mutu limbah cair bagi kegiatan minyak dan gas serta panas bumi. Lebih dari 75% pencemaran pada sungai-sungai berasal dari limbah domestik, sedangkan seperti pemukiman dan perkantoran. Namun demikian mengenai baku mutu limbah domestik belum diatur secara khusus. Namun demikian, baku mutu yang lebih mendekati untuk limbah domestik adalah baku mutu limbah hotel yang diatur dalam Kemen Lingkungan Hidup nomor 52 pada tahun 1995. Yang keempat ada perlindungan sumber air. Perlindungan sumber air merupakan perlindungan daerah resapan air dengan cara pembatasan bangunan, pelarangan penebangan hutan dan pembukaan hutan, penguasaan sumber-sumber air oleh individu atau pengambilan yang berlebihan, perlindungan dari pencemaran baik oleh domestik maupun oleh industri. Dalam rangka perlindungan sumber daya air ini telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang pengairan, yang telah dianggap sudah tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan keadaan dan perubahan dalam kehidupan masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 itu telah diatur mengenai perlindungan sumber daya air. Next. Strategi dalam pengendalian pencemaran perairan yang kelima yaitu monitoring dan evaluasi. Data merupakan penunjang yang sangat penting dalam mengevaluasi kondisi lingkungan dan penegakan hukum lingkungan. Data hasil monitoring sangat berguna untuk evaluasi kegiatan ataupun program yang telah dan sedang berjalan. Apakah ada perbaikan kondisi lingkungan atau tidak. Yang keenam, kelembagaan. Kelembagaan sangat menentukan dalam pengelolaan lingkungan. Dalam skala nasional, lembaga yang berwenang adalah Kementerian Lingkungan Hidup. Dalam skala provinsi, ada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau BPLHD. Beberapa tempat di daerah masih memakai nama kantor atau dinas. Next. Dan strategi pengendalian pencemaran perairan yang terakhir yaitu kelompok sadar lingkungan dan lembaga swadaya masyarakat atau LSM. Penanganan lingkungan perlu didukung oleh masyarakat. Pembentukan kelompok sadar lingkungan atau Darling dapat dalam skala nasional maupun lokal. Usaha-usaha tersebut dapat dilakukan, di antaranya melalui menjaga air tanah agar tetap bersih, seperti misalnya menempatkan daerah industri atau pabrik jauh dari daerah perumahan atau pemukiman. Pembuangan limbah industri diatur sehingga tidak mencemari lingkungan atau ekosistem. Pengawasan terhadap penggunaan jenis-jenis pestisida dan zat-zat kimia lain yang dapat menimbulkan pencemaran. Lalu memperluas tindakan terhadap perilaku pencemaran lingkungan, memberikan kesadaran terhadap masyarakat sehingga
lebih mencintai lingkungan hidupnya dan melakukan intensifikasi pertanian. Next. Adapun kendala yang sering dihadapi dalam mengatasi pencemaran perairan, yang pertama, kurangnya kesadaran diri dari orang-orang untuk membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, kurangnya sistem drainase di jalan-jalan. Yang ketiga, limbah-limbah yang tidak diolah oleh manajemen pabrik dengan baik sehingga mencemari lingkungan sekitar. Dan yang keempat, kurangnya perhatian dari pemerintah mengenai pencemaran lingkungan. Next. Penerapan teknologi dalam pengendalian pencemaran perairan. Yang pertama yaitu ada fitur remediasi dan bioremediasi. Fitur remediasi adalah penggunaan tumbuhan untuk mengurangi kadar bahan organik di perairan. Beberapa syarat fitur remediasi yaitu cepat tumbuh, mampu mengonsumsi air dalam jumlah yang banyak pada waktu yang singkat, dan mampu meremediasi lebih dari satu polutan. Nah, kemudian dari fitur remediasi itu adalah proses yang dapat dilakukan secara in situ dan ex situ, mudah diterapkan dan tidak memerlukan biaya tinggi. Kemudian teknologinya yang ramah lingkungan dan bersifat estetik pada lingkungan. Fitur remediasi itu dapat menggunakan tanaman apung, enceng gondong, dan mata air. Selanjutnya adalah bioremediasi, yaitu proses menggunakan metabolisme mikroorganisme untuk menghilangkan polutan. Bioremediasi itu memiliki beberapa manfaat, yakni mengatur mikroflora di air dan mikroorganisme patogen, mendegradasi zat pencemar, memperbaiki ekologi lingkungan budaya dengan meminimalkan gas beracun seperti amonia, nitrit, hidrogen sulfida, dan metana. Bakteri sering digunakan dalam bioremediasi yaitu bakteri Pseudomonas, Nitrobacter spp, Nitrosospir spp, Nitrosomonas spp, dan Rhodopseudomonas, Acinetobacter, serta Cellulomonas. Yang kedua adalah pembuatan kolam stabilisasi. Kolam stabilisasi ini air limbah adalah secara alami dilakukan untuk menetralisir zat-zat pencemar sebelum dialirkan ke sungai. Yang ketiga adalah ada IPAL atau instalasi pengolahan limbah. Pengolahan air limbah dengan IPAL ini menggunakan alat-alat khusus dan menggunakan 3 tahapan, yakni primary treatment, secondary treatment, dan tertiary treatment. Yang keempat ada pengelolaan excreta atau human excreta. Pengelolaan ini dapat ditemukan dalam septic tank yang bisa diolah dengan cara anaerobik menjadi biogas. Setelah itu bisa dimanfaatkan sebagai sumber gas untuk rumah tangga. Berikut adalah daftar pustaka dalam presentasi yang bawakan. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.